sekarang Piala AFF di mana Indonesia sudah menatap laga final atau tinggal selangkah lagi meraih trofi juara AFF pertamanya setelah 5 kali hanya mampu keluar sebagai runner up. Tapi sekarang di bawah Sintayong ada progres dengan pemain muda yang sempat ada keraguan di awal dengan nama-nama yang dipanggil, tapi justru sekarang menampilkan progres dari sisi permainan, dari sisi kekompakan, dari sisi kerjasama. Dan sekarang kalau menurut kalian menghadapi Thailand yang memang Sintayong mengakui levelnya Thailand ada satu tingkat di atas Indonesia, tapi kita tahu itu kalau lu yang ngomong dihajar sama netizen. Ardes Gunawan, langsung ngomong juga. Netizen. Ya kan Sintayong yang ngomong. Untung Sintayong yang ngomong. Jadi yang lu hanya menyampaikan apa yang Sintayong ngomongin bahwa level Thailand lebih tinggi. Nah gitu. Bukan kita ngomong ya. Bukan, meminjam corong dari Sintayong yang mengakui memang Thailand satu level di atas Indonesia. Karena kalau lu ngomong gue serang lu. Tapi kita tahu Korea Selatan juga pasti levelnya berada di bawah Jerman. Sintayong bisa mengalahkan Jerman, even ya dua-duanya nggak akan kemana-mana dari Piala Dunia di tahun itu. Sekarang kita ngomongin Indonesia lawan Thailand. Dari kedua performanya mereka, dari formnya mereka, menurut kalian ini akan menjadi pertarungan sengit atau melihat Indonesia seperti melawan Vietnam di fase grup yang memang dikurung habis-habisan dan Indonesia hanya bisa mencuri momentum dari yang sedikit yang ada? Jadi gue bilang berkali-kali di YouTube gue, ini Sintayong memberikan wajah yang berbeda dan dia punya banyak cadangan muka timnas mau dipakai yang mana. Ketika dia menghadapi Kamboja, Laos, dia punya catatan betapa gelandang-gelandang kita jaraknya jauh ketika kehilangan bola dan pertahanan kita mereka jalan melihat gawang kita diserang, mereka jalan kaki loh. Jalan kaki. Nah perubahan itu terjadi di lawan Vietnam, dia pakai wajah baru. Gak usah nyerang, lu coba kuatin bertahan lo. Dan kita pakai, emang nggak niat nyerang kok lawan Vietnam. Hanya dapat poin 1. Melawan Malaysia, dia ubah lagi gaya mainnya. Lu mencek, dalam berapa pertandingan, 6 ya sudah ya? 6. Iya, 6. Hanya 5 pemain yang selalu jadi starter. Selebihnya selebihnya dirotasi. Dan dia sudah memakai 26 pemain dari 30 yang dia, 27 apa yang dia dari 30. Egy terakhir ya, yang main. Jadi dia tahu dia memainkan yang banyak kejutan-kejutan. Nah, melawan Thailand, kalau patokan kita permainannya lawan Singapura leg kedua, selesai kita. Kalau itu patokannya, betapa pemain kita nggak konsentrasi, betapa pemain kita panikan, kehilangan akal ketika dapat keuntungan kartu merah, malah tertekan. Gua kasih perumpamaan itu kayak lumpur pengisap kan, quicksand. Begitu lu bergerak kayaknya salah lagi, masuk lagi, lu nyerang salah, lu bertahan, gila. 2 kartu merah lawan Singapura masih bisa bikin peluang dan ngancam kita dapat penalti lagi. Nah ini yang gue bilang kalau patokannya lawan Singapura selesai kita. Tapi yang gue yakin Sintayong punya wajah baru lagi yang dia akan kasih lihat ke Thailand. Terlepas tidak ada Pratama, Arhan dan terlepas kalau moga-moga Rahmat Irianto nggak cedera ada harapan di tengah. Wajah baru masih cedera, udah masih absen ya? Dia akumulasi ya? Pratama akumulasi. Aduh, nggak ada lemparan supernya ya? Diam-diam itu AFF bikin pengumumannya kartu kuningnya ternyata ada gitu pas pelanggaran pas penalti itu. Nah kalau Rahmat Irianto tidak cedera, mungkin kita akan melihat. Tapi kalau Rahmat Irianto cedera, mungkin Dewangga akan lebih ke depan, Balgot main dari awal. Nah formasinya kejutan apa? Silakan Bung Ropan. Kalau lihat di semifinal membandingkan kita melawan Singapura dan Thailand melawan Vietnam. Jauh kalau bisa melihat. Vietnam itu bagaimana kalah terus dalam penguasaan bola melawan Thailand dalam 2 leg. Ya. Kemudian mereka tidak mampu membuat gol. Ya, berbeda kalau Vietnam bermain dengan kita kan kita lihat terlepas dia bilang tadi kita bertahan total, kita tidak kalah, kita dapat 1 poin. Tapi kan ini beda fase grup dengan bermain sudah di final. Peluang tetap ada, walaupun memang agak berat. Tetapi justru dengan kesempatan seperti ini kita diuntungkan karena sebagai underdog itu kita lebih nyaman bermain. Ya, justru mereka lebih tertekan karena mereka harus menang dan juara Thailand ya, karena mereka sudah 5 kali juara. Kita juga 5 kali runner up. Karena mereka bisa 5 kali juara di hati masyarakat. Thailand kan lihat mereka bisa 3 kali menang lawan kita di final di Piala AFF. Jadi agak seperti tadi. Namun kalau kita bawa, saya udah bilang di konten saya, kalau kita mau bawa semangat di Pakansari 2016, kita menang kok di situ. Ketika Thailand unggul, bahkan ada 7 pemain Thailand yang sekarang bermain di Polking di saat ini. Kita hanya 1, hanya Fakhrudin yang tersisa. Jadi
Gol Han Samuyama ya. Kalau kita kalau kita Kemenangan. bisa main seperti di Pakansari, kita kan bisa menang melawan mereka. Waktu itu nggak bisa bagus. Kiatisuk Sinamuang dan dia punya pasukan nggak bisa bikin apa-apa. Dangda. Kecuali Dangda bikin gol pertama, tapi mental kita bagus. Nyal kita. Alfred Riedel itu bermain nggak bertahan, bermain dengan 4-3-3. Rizky Pora di kiri, kemudian ada Andik di kanan, walaupun diganti oleh Zulam. Ada Boas Salosa, Stefano Lillipali di tengah, ya bagus mereka bermain. Enak sekali, tampil sama dengan Lestah Luhu kan? Lillipali. Bukan, Lestusen, Manahati, Manahati. sama Bayu Pradana kan? Bagus, nggak takut. Mereka nggak akan bermain. Itu top, sampai Kiatisuk kaget. Kita masih bisa bikin 11 tembakan. Mereka bikin 11 tembakan waktu itu. Kita on target lebih tinggi, 4 on target, mereka 3. Coba kalah dalam ball position, tapi gaya seperti itu yang enak, yang mengejutkan bagi Kiatisuk. Bisa dilakukan oleh pemain-pemain kita. Kita lebih cepat. Kita mampu loh main. Kalau kita kan takut dengan pemain-pemain kita kan, Iya. karena kecepatan pemain kita yang diantisipasi oleh mereka. Cuman main 2 leg itu Ngurapan. Benar. Punya cadangan tenaga nggak untuk supaya tidak emosi, nggak panik. Ketika Tapi kalau sudah dapat angka kita menang sama atau draw, enak bagi kita di leg gue pertama sih ini. berharap Iya. ini jangan habis-habisan di sini karena habis-habisan di sini kan jeda cuma 3 hari kan. 3 hari. Ya Sabtu 29 kan dari ke Rabu ke Sabtu, Rabu ke Nah, Sabtu. takutnya Sabtunya udah habis. Tapi kalau saya jangan pikirkan leg kedua. Pikirkan juga leg Jaga pertama dulu. ini. Jaga dulu. Kalau kita Jaga. mau pikirkan, kita akan pikirkan mereka sudah menang 3-0 lawan kita, ya selesai kita. Ya. Sama kayak Vietnam kan, Loh, dihajar dulu 2-0. kalau leg pertama kita kalah 0-3, Kelar. ada yang datang ke ruang ganti nggak ntar? Kan nggak boleh, ada peraturannya nggak boleh. Nggak datang boleh, ke ruang peraturannya ganti, itu nggak dihukum. bisa. Maksud gue pemain. Oh iya, Pemain. ada ofisial, pemain itu boleh. Yang terdaftar di. Yang terdaftar boleh. Iya. Lu lihat tuh bagaimana Thailand begitu pukul 2-0 nggak berkutik lagi kan? Iya, iya. Hilang, habis. Tapi Vietnam. waktu Vietnam kedua. di leg kedua, Thailand bermain berbeda dengan leg pertama. Tapi Thailand lebih enjoy bermain karena Nah sudah dapat itu 2. dia bermain. Iya. Maksud gue itu kalau Indonesia bisa mendapatkan cara bermain 2 wajah berbeda, Thailand di first leg lawan Vietnam dan second leg berbeda wajah Thailand yang bermain. Dan mereka tahu mereka nyaman sekali bermain. Terlepas dari apesnya Vietnam ya, tendangan mereka bagus-bagus. Tapi kalau terulang lagi di Pakansari kita menang 2-1 misalnya di pertandingan pertama ini, oh bahaya Thailand. Singapura kan bukan di Thailand kan, ini Iya, Singapura. Karena waktu Kita itu kan dapat. kita ke Raja Manggala, ke Bangkok. Iya. Ya. Kita cuma kalah 2. Cuma kalah 2 tipis. Kalah 0-2. Kalau 0-2 saat itu. Nah sekarang kan bermain di netral. Asal Bermain di Singapura. asal tidak inferior. Iya. Bahwa sejarah kita ya dari 9 Thailand. pertemuan terakhir lawan Thailand kan kita juga cuman sekali. Ya, di Tapi kompetisi. terakhir kali kita main lawan Thailand kan sudah Sintayong tuh, seri 2-2 di Dubai. Iya. Bisa kok kita bermain. Makanya kita bilang bisa. Kalau di Pakansari kita bahkan bisa menang kok. Mereka bisa unggul duluan. Dangda bikin gol di menit 33. Kita Iya. ambil di babak kedua. Oke. Rizky Pora dan Rizky Pora. Samuyama. Bisa. Walaupun mungkin bukan di kompetisi atau di turnamen ya, kita bisa melawannya. Ini yang menentukan lagi mentalitas kita apakah bisa step up atau one step ahead ketika di turnamen mengalahkan Thailand. Iya. Tapi kalau perkiraan formasi Pak Mirapan, Ya. seperti apa nanti lawan Thailand leg pertama? Nggak ada Pratama, saya pikir Edo yang akan main ya. Oh, Luar Edo, biasa. ya. Edo yang akan Waktu bermain. lawan Laos dia, Edo Iya, ya. lawan Laos kan dia waktu pertama Formasi, nggak mudah. Min. Nah, ini dia nih, ini Pak Mirapan menurut nih. saya ini. Dia akan bermain dengan 3 center back ya. Kalau saya bermain dengan 5-4-1 lebih bagus. Oke. Ini lebih enak untuk mengontrol di tengah kan. Ya. Anda bisa melihat ada Fakhrudin di sana ya, ada Dewangga bisa bermain Loh, dari Skirido, kok ini Asnawi. Ini kayak poster yang tadi rame di medsos, ini ada foto Pak Mirapan. Kami ke final, bukan? Oh, beda ya. Beda. Kami ke final. Saya pikir mau bilang kami ke final juga Iya. itu. Esra Wali yang di depan, coba lihat. Satu kan ada 4 kan oke kita kan. Ada Witan, kemudian Ramai Rumaki kita nggak tahu Rumaki. apakah Rumaki main duluan atau Irfan Jaya kan. Witan, Tapi yang Walian. penting di tengah itu ada Rahmat Irianto. Kalau bugar ya. Ya. Iya. Rahmat Irianto oke bersama dengan Kambuaya, Ricky Kambuaya kan bagus. Kalau saya 5-4-1 ini jauh lebih enak. Oke. Jauh lebih enak. untuk kita main. Kalau Bung Wes, Ini nyerang ini ya. ini Bung Wes Iya ya. dong. Kalau Bung Wes seperti ini. Wih, ini pelatih siapa nih? Perbedaannya, oh ini juga kami ke final nggak? Oh bukan, beda ya. Ada Kami ke muncul di final. atas. Itu anggota DPR. Kami ke final. Ya Ini kan? ada berbedanya apa nih dari Pak Mirapan tadi? Oh hanya formasinya lebih rapat, strikernya juga Dedik ya. Kalau saya Dedi. Jadi dipilih kan. Tapi kita Saya- nggak ada bagus sama-sama ya? rumah kick ya kita Rumah ya. kick, ya. Bukan Irfan Jaya ya. Karena Betul. kalau Irfan Jaya masuk babak kedua enak tuh. Ada perubahan Ya, gaya ya. bermainnya. Tapi Masa. kalau dari awal takut habis. Karena Oke. mainnya sama Witan gitu terus. Dan kemarin kalau menurut gue di lawan Singapura mereka kehabisan karena secepat-cepatnya lu lari, Panji, lebih cepat bola lu tendang. Ya. Ketika membongkar pertahanan lawan, secepat-cepatnya lu belok-belok, lu tik-tak oper 2-3 itu akan lebih membongkar pertahanan lawan. Dan kemarin gue nggak lihat itu dilakukan oleh Irfan Jaya. Cuma Wes pakai 5 belakang, kemudian ada Irianto di depan situ ya Wes ya? Iya. Ada Irianto 1, kemudian ada 3 yang Karena lebih ke depan ya. saya ngeri dengan penguasaan permainan Thailand.
kalau kita tertekan garis pertahanan kita terlalu ke belakang, emang serem juga. Kalau saya untuk mengalahkan Thailand cuma satu sih. Apa itu? Matikan Chanatip, Songkrasin, selesai kita. Oh, iya. Selesai mereka, berkurang. Dangda taruh aja depan, sudah pelan, mainnya udah pelan, sudah 33-34 Back kiri tahun. mereka nggak main, kan? Nggak main, Teraton nggak main, Teraton nggak main. Teraton nggak main, lebih bagus buat kita. Dan Mereka punya pemain. itu daerahnya Witan. Dan Teraton main di 2016. Iya, Kita iya. nggak main, jadi lebih enak sebenarnya. Tapi matikan aja tuh Chanatip. Akan berkurang mereka punya pasukan bola ke depan, karena dia yang paling kuat nih. Iya. Ini Messi-nya Thailand ini. Iya kan, jadi bahaya nih Chanatip. Cuma mereka masih punya pemain Leicester satu ya. Ya. Iya. Tapi Sung Tawan ke siapa tuh? Tahu. Ya. Waktu- Tanawan. Saya tahu yang jago tuh Supacok tuh jago, Supacok jago. Masih 21 tahun kan? Tapi lu lihat nggak waktu lawan Vietnam, kan golnya nggak cantik-cantik banget. Nggak, yang gol pertama kan juga dari blunder sebenarnya Nah, kan. sebenarnya kalau kita tidak melakukan kesalahan kayak gitu, bisa kita. Ya. Jangan blunder dan euforia kemarin itu lupakan, selesai di situ. Begitu hari berganti, euforia kemenangan atas Singapura yang bikin seluruh masyarakat Indonesia jantungan itu selesai di hari itu. Ya. Biarkan euforia itu cuma di sosmed sama orang-orang yang panjat ini Panjat tebing. Yang penting jangan takut, mental kita bagus, jangan takut. Ya. Kita bermain sama mereka, disiplin bermain. Udah oke itu. Iya, Jangan benar. takut, ini kan. Cuma agak gawat Iya. juga, Ji, kalau saya bisa ingatkan. Ketika lawan Singapura mereka cari juara grup, Nah. mereka pakai pemain 11-11 cadangan semua. Iya, Thailand lawan Singapura dan masih bisa menang masih 2-0. 2-0. Iya kan? Singapura dengan tim intinya Artinya- yang main lawan kita kemarin. Itu yang Artinya gua bilang. levelnya benar-benar Kita jauh lawan, ya kita lawan dengan Singapura ngos-ngosan kemarin Iya, kan. iya. Nah, 9 pemain lagi. Thailand dikasih tim lapis. Tim lapis dulu ya masih bisa menang. Masih 2-0. Kayak kan? kemarin Liverpool makin tim anak mudanya ke lawan Milan masih bisa menang juga ya. Leicester? Ya. Maksudnya kenapa Milan? Hah? Ya itu Kenapa? SSB lawan Ada Milan. orang di Milan gitu. Tapi kalau kita ngomongin ini dari sisi konversi kita lihat yang muncul adalah sosok Egy Maulana Fikri yang kemarin juga menjadi menciptakan satu kontribusi untuk gol yang cuma ditapin sama siapa Irfan Jaya nggak salah ya. Irfan Jaya, ada Yang gol bunuh yang diri kiri kan itu dari Syawal kan. Ya ini kalau ngomongin Egy ada di konversi ini indikasi dia akan jadi starter nggak sih atau emang dia cuma jadi jubir karena bahasa Inggrisnya cukup bagus kemarin kalau ngeliat di konversi tadi ya. Lu lihat aja formasi kita ada Egy nggak di Nggak ada. depan? Nggak ada. Tapi Informasi kalian kita nggak ada. mungkin nggak? Egy akan menjadi Dia masuk, dia akan masuk. Eke Starter menjadi nggak mungkin salah satu pembeda di tengah pertandingan. Ya. Perubahan taktik, gue bilang wajah-wajah timnas era Sintayong itu banyak. Dia tinggal pakai yang mana. Pergantian pemain kalau menurut gue yang kurang berdampak itu kemarin selain gol Egy ya lawan timnas lawan Singapura kemarin Ya. pergantiannya kurang berdampak. Meskipun Egy nyetak gol. Cuma kita kita kan selalu nggak tahu, nggak bisa diselami pemikiran cara Sintayong. Sintayong ini Iya, kan. iya. Kadang-kadang dia bisa melakukan, kita waktu Esra main di leg pertama kan jelek sekali, bahkan dua kali pergantian dia keluar kan. Ganti Dedi kemudian masuk lagi si Sagara. Tapi kemudian di leg kedua dimainkan dari awal. Orang berpikir bahwa Dedi akan main, Iya. Budo akan main, tapi Kayak udah dihukum ya. dia dihukum kan, Ezra tapi bagus. dimainkan, dibikin gol lagi. Iya, iya. Nah bukan tidak mungkin juga, ini bisa aja ada perubahan. Perubahan lagi. Egy yang masuk, bisa Oh, aja. tanpa striker Tanpa murni striker, ya. karena Egy kan punya kecepatan, punya skill yang bagus, ya. Egy punya dribbling Berharap pelanggaran. untuk membongkar pertahanan yang ketat. Karena Thailand ini kan baru 1 kebobolan sejauh ini, 12 memasukkan. Jadi pertahanan mereka juga kuat. Kuat banget. Nah, kuat banget. ini kalau melihat dari kemarin pergerakan dari lini depannya ini berkali-kali diganti tadi seperti bilang Papi Ropan dari Dedik, Yudo dicoba di sana, Ezra Walian. Sagara masuk. Ini apakah Hani. memang mencari unsur kejutan atau emang menurut orang-orang bilang Sintayong belum menemukan satu orang yang memang bisa menjadi Ya, reguler ada, tepat betul. gitu belum ada ya. Nggak ada. Jadi Belum memang ada. dicoba terus. Liga kita, kan kemarin gue juga ngomong sama Bung Ropan tuh, kalau boleh nggak klub-klub kita itu harus dipaksakan memainkan striker Indonesia. Oke. Kenapa? Ketika lu pakai striker asing paling banyak, Susah nyari. lu mau main bola, lihat, waduh saingan gue striker, gue mending jadi wingback aja deh atau jadi gelandang aja deh. Ya, benar, Nah kita nggak dapat striker, kenapa? Orangnya wing-wing Ngapain semua ya. maksain jadi striker tengah main nggak dipakai? Ujungnya striker saya pelari, ujung-ujungnya biasanya nggak bukan jadi yang nomor 9 di depan Nah, biasanya. kompetitifnya itu kan nggak dapat ketika lu nyari liga baru mulai, mana strikernya ya nggak ada. Tapi untungnya di kita, Ji. Ketika striker kita nggak begitu berfungsi, oke lah. Second Esra bisa line kita, membuat ya. 2 gol, tapi second line kita jalan dengan bagus. Ya. Betul. Ya kan, sayap kita bagus, semua bisa bikin gol. Nah itu keuntungan dari kita. Iya, Thailand itu baru cuman punya 7 pemain yang nyetak gol, Ji. Ya kita lebih banyak. Kita 10 pemain Distribusi golnya kita yang lebih merata. cetak gol. Berarti kita punya varian serangan lebih banyak, orang-orangnya bisa lebih banyak. Gue bilang tadi, banyak wajah-wajah yang berbeda diberikan oleh Sintayong. Gue berharap kejutannya di situ. Kalau Elkan Bagot ini juga menarik sejak dia ini sejak gabung sama timnas lebih banyak dibandingkan menjadi pemain yang masuk dari babak kedua. kedua. Di laga final kali ini akan skema yang sama atau menurut kalian Elkan Bagot akan masuk sebagai starter?
Dia bisa masuk di babak kedua bisa, saya pikir ya. Kalau Kenapa, Papi? Apakah karena dia faktor pengalamannya atau masih match fitnessnya masih muda, belum sekuat senior-seniornya atau? tentunya kan STY sudah berpikir, sudah melihat dari beberapa pertandingan di fase grup melihat dan dia tahu ini bahwa ini pemain lebih bagus bermain di babak kedua. Belum pernah starter kan? Belum pernah. Iya, oke. Tetapi dia bisa juga starter kalau Edo ini nggak dimainkan. Katakan ada Selon dari STY, kita nggak tahu kan. Rizky Ridho bergeser ke kiri. Ke kiri. Elkan Bagot masuk untuk membentuk 3 back bersama Dewa dan juga dengan Fakhrudin. Ini bisa terjadi. Oke. Dan kombinasi dengan Asnawi kan. Ya. Nah itu kalau memang ada jalan begitu, kita nggak tahu gitu. Oke, kita langsung tanya prediksinya dari Bung Wes dan Papi Harapan. Leg pertama, Indonesia lawan Thailand 1-1. Aman, dapat 1 poin dulu yang penting ya. Kalau kita sih masih bisa draw. Masih bisa draw ya. 0-0 atau 1-1, oke masih bisa. Yang penting mengamankan leg pertama dengan main main aman dulu untuk Jangan mengejar kalah leg dulu. kedua. Jangan kalah, Jangan itu kalah. yang penting. Jangan kalah yang penting Iya, ya. Karena kalau kalau kita udah kalah kalah, selesai. Moralnya Ini ya, jatuh. moral Berat jatuh. untuk menatap laga leg Iya, keduanya. betul. Gue pernah nanya ke Tapi mantan-mantan pemain. walaupun ada yang berkunjung ke ruang ganti, moralnya nggak naik. Nggak ada ngaruh. Nggak. Iya. Tapi apa bisa? Nggak Emang- bisa lagi. udah, Apa bisa? udah gitu waktu pelatih diambil sama dia ngomong gitu. Ntar muncul tim talknya, ayo semangat gitu kan. Lu ngomong siapa bisa. sih? Nggak tahu itu kemarin ada yang ngomong tim talk. Nih fokus nih serius nih Ya, serius. Gue nanya beberapa mantan pemain tim nasional. Ya. Mereka selalu ngakuin ketika berhadapan sama Thailand langsung aduh Nah, ya psikologisnya udah ada inferior itu. tadi rasa History. rendah diri nggak boleh kejadian kenapa? Lu punya pelatih kelas dunia men. Nah, ini yang Lu harus punya pelatih dibedakan. kelas dunia dan lu mengejutkan. Kalian tuh semua mengejutkan di Piala AFF dengan anak muda rata-rata kan 23 tahun. Ya. Kita nggak pernah pakai Average-nya. Victory Bongnevo. Cadangan. Hanya 2 pemain yang kepala 3 loh Ya, sama Farudin. Farudin. Tapi Farudin kan masih 32 ya. Ya, 32. Nah, masih muda-muda, masih punya harapan. Karena itulah Sintayong pakai kalian anak muda untuk bisa dibentuk. Betul. Daripada pakai pemain tua yang susah dibentuk. Ya. Nah, kalau anak muda ini inferior, apa bedanya kalian sama yang kemarin-kemarin inferior juga? kita Nggak lihat. boleh. Tapi lini belakang tetap harus menjadi perhatian juga. Karena lini belakang kita kan itu selalu kebobolan, kecuali lawan Vietnam. Ya. Setiap bermain selalu kebobolan. Nah ini berbahaya. Di 2 leg kemarin lawan Singapura juga. Jantungan. Berawal Jantungan dari Singapura. blunder atau set piece Iya, biasanya. jadi set piece ini yang berbahaya. Lawan Singapura kan kena 2 kali set piece. Ya, Waktu di betul. kedua dengan Syahdan Sulaiman. Kemarin-kemarin Jadi kita nggak harus boros betul-betul buang bola. Nggak panik buang bola. Kemarin lawan Singapura, kayak kembali gue melihat ini timnas berapa tahun lalu ya? Long-bol lagi kan seperti biasa. Nggak boleh kejadian, percaya dirilah. Itu dia, kita dukung timnas percaya diri menghadapi Thailand. Jangan lagi melihat dari sejarah, jangan lagi inferior. Terlepas dari memang kualitas pemainnya punya pengalaman di atas para pemain muda Indonesia. Tapi pemain muda Indonesia ini tidak kenal takut dan juga masih bisa berkembang lebih jauh Bisa. untuk meraih potensi maksimalnya. Oke, thank you Papi Harapan, thank you juga Bung Wes. Kita dukung Indonesia besok meraih hasil terbaik. Jangan lupa juga nontonnya di, nggak nonton saya aja, di nonton yang lain nggak apa. Di mana? Gua Jangan, nonton lu, gua nggak- jangan. Di mana, Ji? Boleh Di mana? boleh bully komentatornya, tapi yang penting tetap dukung timnasnya. Oke, sampai ketemu dia. Jebretin, sampai ketemu Bang Wes, sampai ketemu Papi Harapan, dan Indonesia semoga meraih hasil terbaik. Bye-bye.